to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Halo, selamat pagi semua. Salam damai sejahtera. Sekarang pakai salam sukacita di dalam Tuhan. Hari ini Bu Agustina ulang tahun yang ke-55. Anugerah Tuhan bisa hidup sampai umur 55, bukan sampai ya. Akan Tuhan berkati sampai umur yang telah ditentukannya. Hari ini saya ingin membagikan teks firman Tuhan dari dua teks yang mana sering kali diingatkan Tuhan dan bisa menjadi moto di dalam kehidupan, yaitu dari Filipi 1:21 dan 22, pasti ada yang udah hafal, dan 2 Korintus 10 ayat 5. Saya bacakan untuk kita sekalian. Dikatakan demikian, Filipi 1 ayat 21-22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang aku harus pilih, aku tidak tahu. Kemudian di dalam 2 Korintus 10 ayat 5 dikatakan gini. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Tema kita hari ini adalah miliki nats firman Tuhan dan jadikan moto hidup. Apa nas favoritmu? Tadi saya membacakan dua teks menjadi favorit saya. Favorit itu bukan berarti lebih penting ya, tetapi yang diingatkan Tuhan. Karena saya tiap tahun bisa saja berganti-ganti, tapi dua teks ini saya teringat terus ya. Dua teks ini. Dari yang dikasihi Tuhan, teks yang pertama Filipi adalah pernah saya buat menjadi sebuah skripsi, surat Filipi. Ada 16 lebih kata sukacita Paulus katakan. Tetapi dia itu di dalam keadaan di penjara. Wah, kontradiksi ya. Dia mengatakan kepada orang lain bersukacitalah, tapi dianya sendiri di penjara. Ini yang kita lihat suatu hal yang berbeda daripada anak-anaknya. Dia punya prinsip-prinsip hidup yang membuat dia bersukacita apapun situasi yang dia alami. Bahkan tadi kita baca mati itu keuntungan ya. Saya juga mau begitu, mati keuntungan. Karena apa? Tuhan sudah menyediakan waktu di dalam waktu tertentu, dan ketika kita mati kita menghadap Tuhan dengan sukacita. Hidup untuk Kristus. Di dunia ini kita tahu bahwa panggilan itu sangat penting. Itulah yang harus kita kerjakan. Dan kalau kita membaca 2 Korintus tadi adalah supaya kita mengalahkan semua hambatan untuk mengenal Kristus, baik diri kita maupun orang lain. Baik kita membantu orang lain. Itulah tugas saya sebagai hamba Tuhan, membantu untuk membukakan kebenaran yang di dalam Kristus itu, sehingga menjadi sesuatu yang dipegang teguh. Hari ini saya ingin lebih banyak kesaksian ya dari dua teks ini. Panggilan saya Tuhan panggil ketika SMA di Jakarta. Siapa sih yang mau jadi pendeta, menjadi hamba Tuhan? Pendeta saya nggak pernah mikir ya menjadi hamba Tuhan. Aduh, nanti kekurangan lah, nanti apa. Saya lihat kalau hamba Tuhan tuh sederhana semua. Jadi saya nggak pernah punya pikiran hamba Tuhan tuh wah sugih atau waktu macem-macem, enggak ya. Jadi waktu itu saya malas, saya mau kerja kok gitu ya. Tetapi panggilan Tuhan tuh tidak bisa berhenti. Dia bisa mengatakan di dalam diri saya pagi-pagi ketika saya mau saat teduh, nanti kamu yang rugi loh. Waduh, kalau sudah kayak begitu saya langsung wah gimana ya.
apakah saya ikut panggilan, tapi mau tanya siapa? Ya, karena apa? Karena sekolah teologi saya juga tidak tahu, dan saya juga tidak tahu ada orang-orang pendeta yang dekat dengan saya. Memang saya dekat ketika saya melayani di sebuah para church di Jakarta Selatan ya, ada banyak para hamba-hamba Tuhan, tapi saya kan tidak bersharing kepada mereka. Tidak ada keluarga yang menjadi pendeta. Oleh karena itu, panggilan itu terjadi waktu saya SMA. Dan waktu SMA saya sungguh-sungguh serius, ya Tuhan, kalau memang Kau menghendaki, saya rela. Bahkan waktu itu kerinduan saya menjadi misioneri ya, misioneri untuk daerah yang sulit lagi ya, Afrika. Waduh, nggak tahu deh itu ya, gimana asalnya mulanya ya. Mungkin karena saya sering berdoa buat negara-negara, kemudian jatuh hati kepada Afrika karena minim orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dalam masa itulah akhirnya pergumulan selesai, saya masuk sekolah teologi. Di sekolah teologi apa beres? Tidak. Sekali waktu saya ingin keluar, bukan apa-apa, benar nggak panggilan? Karena pada waktu itu ada satu nilai saya jelek sekali ya, hampir dapat D kali ya. Waduh, saya bergumul, apa ini panggilan Tuhan ya. Akhirnya Tuhan juga kembali meneguhkan dengan orang-orang yang sharing, termasuk keluarga tentu yang support saya. Kemudian dalam masa studi lewat, akhirnya Tuhan teguhkan melayani di GKI Sulung. Di dalam gereja GKI Sulung banyak senangnya, tapi juga banyak hal-hal yang merupakan saya suatu tekanan ya, tapi bukan tekanan. Semua pekerjaan pelayanan selalu ada hambatan ya. Tapi waktu itu juga saya bergumul kalau tidak menjadi pendeta atau tidak menjadi hamba Tuhan, tidak ada lagi. Tapi apakah di tempat ini atau tempat yang lain, itu menjadi pergumulan. Tapi lewat tahun lepas tahun, ketika bergumul ada persoalan, saya berdoa dan Tuhan masih terus mengajak saya untuk tetap melayani. Saya alami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Melayani Tuhan seresiko apapun ada sukacita, itu yang saya heran ya. Selalu ada sukacita. Bahkan mungkin ada jemaat yang pernah menyampaikan kepada saya, itu benar-benar Bu Agustina itu orangnya kok kayaknya tuh kok bukan hanya rame, tapi kok kayaknya seneng terus ya. Ya saya juga tidak tahu ya, memang saya berharap di dalam hidup saya berserah saja sama Tuhan. Ada sih susahnya, tapi lebih banyak saya berserah karena ini pelayanan adalah milik Tuhan. Saya cuma alat kok ya. Kemudian saya menikmati hidup berkarya bagi Tuhan dan menemukan panggilan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak seperti tema tadi, temukan teks firman Tuhan, jadikan moto hidup. Temukan panggilan kita, berkaryalah apapun. Berkarya bukan hanya menjadi hamba Tuhan ya, berkarya di dunia bisnis, berkarya di bidang medis, berkarya di mana saya sebagai panggilan. Dan jangan kita putus asa karena tantangan, karena Tuhan hadir di dalam setiap tantangan dan Dia akan memenangkan kita jikalau kita setia. Mari punya prinsip hidup, mari ada teks firman Tuhan yang menguatkan kita dan kita menghidupi teks firman Tuhan itu dengan baik. Sama-sama ya berjuang. Saya umur 55 tahun, anugerah Tuhan. Saudara juga berjuang di dalam waktu-waktu hidup kita supaya akhirnya kita menyelesaikan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkaulah bagian yang terpenting dalam hidup kami. Terima kasih untuk teks firman-Mu yang menolong kami untuk bergairah dalam hidup dan menemukan panggilan. Ajar kami setia di dalam panggilan hidup kami dan di dalam profesi yang Tuhan sediakan bagi kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati ya. Salam damai sejahtera. Semangat ikut Tuhan, semangat melayani, semangat berbagi dengan sesama. Tuhan mengasihi kita. Let it be a sweet